Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu dan rekan-rekan sekalian, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Husnul Khotimul Halim dan saya sendiri Mutia Trikatma akan mempresentasikan hasil praktikum fisiologi tumbuhan tentang transpirasi. Yang pertama akan saya jelaskan sendiri. Tujuan praktikum kita pada kesempatan kali ini yaitu untuk mengetahui laju transpirasi pada tumbuhan yang dilakukan pada Jumat 15 Oktober 2021 yang seharusnya dilakukan pada Jumat 15 Oktober 2021 namun mengalami kemunduran pada tanggal 22 Oktober 2021 bertempat di rumah saya, Perumahan Melati Gunung Sari 3, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Transpirasi ialah suatu proses hilangnya air dari tumbuhan ke atmosfer dalam bentuk uap air. Air diserap dari rambut akar tumbuhan dan air itu kemudian diangkut melalui silen ke semua bagian tumbuhan, khususnya daun. Alat dan bahan yang kita gunakan di sini yaitu ada plastik, tali rafia, tanaman aloe vera atau lidah buaya, dan tanaman Syzygium aromaticum atau cengkeh. Langkah kerjanya, yang pertama, memasukkan beberapa helai daun yang ada di dalam pot yang pertama ke dalam kantong plastik, kemudian mengikatnya dengan tali rafia. Langkah kedua, memasukkan beberapa helai daun yang ada di dalam pot yang kedua ke dalam kantong plastik, kemudian mengikatnya dengan tali rafia. Yang ketiga, setelah 2 jam diamati amati air yang ada di dalam kantong plastik. Berikut ini merupakan dari tanaman cengkeh. Yang keempat, setelah 2 jam, amati juga air pada kantong plastik pada tanaman aloe vera. Yang kelima, bandingkan banyak air yang dihasilkan dari kedua percobaan. Dapat dilihat ini pada cengkeh dan lidah buaya. Hasil pengamatan, air yang dihasilkan pada tanaman cengkeh lebih banyak dibandingkan dengan tanaman lidah buaya. Dapat kita lihat di sini bahwa tanaman cengkeh memiliki hasil transpirasi yang lebih banyak dibandingkan tanaman aloe vera. Pembahasannya, sebelum itu kita perlu tahu dulu transpirasi adalah proses pengeluaran air oleh tumbuhan dalam bentuk uap. Transpirasi melalui daun dimulai dengan menguapnya air dari permukaan sel ke ruang antar sel. Kemudian dengan difusi air bergerak keluar dari daun. Pada daun terdapat kutikula berlilin yang menyelimuti permukaan daun dan menjadi penghalang yang paling efektif pergerakan air ke atmosfer agar tidak berlebihan. Hanya 5% air yang hilang melalui kutikula, sedangkan sebagian besar hilang dari daun dengan cara difusi uap air melalui stomata. Pengamatan dilakukan selama kurang lebih dari 2 jam, yang dilakukan dengan menutup beberapa helai daun dengan plastik dan mengikatnya. Perlakuan pertama dilakukan pada tanaman cengkeh atau Syzygium aromaticum. Dapat dilihat pada gambar yang telah dilampirkan tadi bahwa pada plastik penutup tanaman cengkeh terdapat banyak embun air pada dinding plastik dan terdapat juga air yang tertampung pada plastik, yang membuktikan bahwasanya transpirasi yang terjadi adalah transpirasi cepat. Perlakuan kedua dilakukan pada tumbuhan lidah buaya atau aloe vera. Hal yang sama juga dilakukan pada tumbuhan ini. Setelah menunggu selama kurang lebih 2 jam, didapati hasil yaitu pada plastik hanya terdapat uap air yang tidak terlalu banyak dan tidak terdapat air yang tertampung, di mana hal ini membuktikan bahwa proses transpirasi yang terjadi pada lidah buaya adalah transpirasi lambat. Faktor yang mempengaruhi transpirasi yang pertama ada faktor internal, yaitu jumlah stomata tiap satuan luas daun, struktur anatomi daun, potensial osmosis daun. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu kelembapan udara, temperatur, angin, dan ketersediaan air. Kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu transpirasi adalah proses hilangnya uap air dari permukaan tubuh tumbuhan akibat adanya penguapan atau evaporasi. Transpirasi bermanfaat bagi tumbuhan karena dapat menyebabkan terbentuknya daya isap daun, membantu penyerapan air dan hara oleh akar, serta mempertahankan suhu permukaan daun.
Yang ketiga, transpirasi yang besar akan memaksa tumbuhan untuk melakukan penyerapan dalam jumlah yang besar pula. Yang keempat, tumbuhan yang efisien akan menguapkan air dalam jumlah yang relatif sedikit bila dibandingkan dengan tumbuhan yang kurang efisien memanfaatkan air. Laju kehilangan air suatu tanaman bergantung kepada perbedaan potensial air antara atmosfer dan di dalam sel daun, terutama pada rongga substomata. Yang keenam, setiap keadaan lingkungan yang menyebabkan perubahan besarnya perbedaan potensial air antara sel daun dan udara luar dapat menyebabkan kenaikan laju transpirasi. Sekian penyampaian materi dari saya. Saya lanjutkan kepada rekan saya, Husnul Fatmi Halim. Kepada Husnul Fatmi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Fatmi Halim dengan NIM 19031137 dari kelas Pendidikan Biologi C 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya yang berjudul transpirasi. Yaitu yang pertama adalah tujuan praktikum. Tujuannya yaitu untuk mengetahui proses terjadinya transpirasi. Bertempat di rumah saya sendiri, yaitu di Simpang 3 Sungai Asam, Kecamatan 2x11 Minggu, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Waktunya yaitu pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober tahun 2021, pukul 1:20 sampai jam 3:50. Apa itu transpirasi? Transpirasi adalah proses hilangnya air dari tubuh tumbuhan, dapat berupa cairan dan uap atau gas. Transpirasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal adalah faktor berasal dari dalam tanaman sendiri, misalnya jumlah daun, tebal tipisnya daun, besar kecilnya daun, berlapiskan lilin atau tidaknya permukaan daun, banyak sedikitnya bulu di permukaan daun, luas daun, dan jumlah stomata. Sedangkan pada faktor eksternal yaitu faktor yang mempengaruhi laju transpirasi tanaman yang berasal dari luar atau lingkungannya, seperti faktor suhu, cahaya, kelembaban, dan angin. Mekanisme terjadinya transpirasi ditentukan oleh seberapa lebar celah di antara dua sel pembentuk stomata, sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi membuka dan menutupnya stomata akan menentukan banyaknya transpirasi. Keluarnya uap air dari celah stomata merupakan proses difusi gas karena tekanan uap di dalam celah lebih tinggi daripada tekanan uap di udara luar daun. Karena tekanan uap di ruang udara di dalam celah daun selalu berkurang oleh terjadinya difusi gas keluar, maka terjadinya penguapan air di dinding sel parenkim mesofil daun yang berbatasan dengan ruang udara. Selanjutnya, proses ini akan menarik air dari sel sebelah dalam dan seterusnya dalam Lestari tahun 2006. Selanjutnya kita masuk kepada alat dan bahan. Yang pertama alat yang digunakan pada praktikum yaitu ada kantong plastik sebanyak 2 buah. Yang kedua ada tali rafia dan ketiga ada gunting. Gunting ini berguna sebagai nanti untuk melepaskan tali jika setelah pengamatan 2 jam. Ya, selanjutnya itu bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu saya menggunakan tumbuhan aloe vera atau tumbuhan lidah buaya dan tumbuhan puding atau bahasa latinnya itu Codium variegatum. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah kerja. Yang pertama, memasukkan beberapa lembar daun ke dalam kantong plastik yang mana tumbuhannya itu aloe vera dan tanaman puding. Langkah kerja yang kedua yaitu mengamati proses transpirasi pada aloe vera dan puding selama 2 jam. Nah, dapat dilihat pada gambar itu terdapatnya embun dan bintik-bintik air setelah proses 2 jam, setelah selama 2 jam. Nah, pada hasil pengamatan yang pertama aloe vera dapat dilihat
jumlah airnya terlihat sedikit dan terdapat embun. Dan pada tanaman puding jumlah uap airnya terlihat agak lebih banyak dan terdapat butir-butir air di permukaan plastiknya. Pembahasan. Pada praktikum kali ini, saya melakukan pengamatan mengenai transpirasi, yaitu pada tanaman lidah buaya atau aloe vera dan tanaman puding atau Codium variegatum. Transpirasi adalah proses hilangnya air dalam bentuk uap air dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah melewati stomata, lubang cuticula, dan lentissa. Angin dan kelembaban memiliki kaitan satu sama lain dalam memberi pengaruh terhadap laju transpirasi, di mana angin membawa pergi uap air yang berada di udara maupun yang terakumulasi di permukaan epidermis sekitar stomata. Hal tersebut menyebabkan jumlah kandungan uap air di dalam udara yang menjadi satuan kelembaban udara menurun. Tumbuhan akan merespon kondisi kelembaban udara yang menurun dengan meningkatkan laju pelepasan uap air ke udara guna mengembalikan kondisi kelembaban yang optimal. Pada praktikum kali ini, proses transpirasi tumbuhan diketahui dengan cara melakukan pembungkusan pada kedua tanaman tersebut. Dari sini dapat diketahui bahwa ternyata tanaman tersebut terjadinya proses transpirasi. Hal ini dibuktikan dari hasil pengamatan yang diperoleh. Pada hasil pengamatan didapatkan hasil yang berbeda-beda pada setiap uap air yang dibungkus dengan kantong plastik. Nah, pada pengamatan pertama yaitu pada tanaman lidah buaya atau aloe vera. Setelah melakukan pengamatan selama 2 jam, proses transpirasi yang terjadi yaitu lebih lambat. Dapat dilihat pada kantong plastiknya yang berembun dan memiliki bintik-bintik air di permukaan kantong plastik dan uap air yang dihasilkan pun sedikit. Hal itu terjadi dikarenakan ketebalan pada daun lidah buaya itu sangat tebal dan lapisan lilin pada lidah buaya itu banyak dan menghambat proses terjadinya transpirasi. Pada pengamatan terhadap tanaman puding atau Codium variegatum, yaitu setelah melakukan pengamatan selama 2 jam, proses transpirasi yang terjadi lebih cepat. Dapat dilihat pada kantung plastiknya yang berembun dan uap air yang dihasilkan lebih banyak. Hal itu dikarenakan jumlah daun pada tanaman puding itu lebih banyak dibandingkan pada tanaman lidah buaya, dan ketebalan daun pada tanaman puding juga mempengaruhi proses transpirasi, yang mana ketebalan daunnya dan lapisan lilin pada tanaman puding itu ketebalan daun pada tanaman puding juga mempengaruhi proses transpirasi, yang mana ketebalan daunnya tipis dan lapisan lilin pada tanaman puding itu juga sedikit. Nah, dapat ditarik kesimpulan, yaitu yang pertama, transpirasi adalah proses hilangnya air dalam bentuk uap air dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah melewati stomata, lubang cuticula, dan lentissa. Yang kedua, transpirasi yang terjadi lebih cepat pada tanaman puding atau Codium variegatum. Yang ketiga, transpirasi yang terjadi lebih lambat pada tanaman lidah buaya atau aloe vera. Yang keempat, faktor eksternal terjadinya transpirasi yaitu tebal dan tipisnya daun, jumlah daun, berlapis lilin atau tidaknya permukaan daun, banyak sedikitnya bulu pada permukaan daun, banyak sedikitnya stomata, dan bentuk serta letak stomata. Yang kelima yaitu faktor luar. Faktor luar antara lain yaitu yang pertama ada kelembaban, yang kedua ada suhu, yang ketiga ada cahaya, yang keempat ada angin, dan yang kelima ada kandungan air tanah. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, karena kesempurnaan hanya milik Allah hanya
Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Saya akhiri dengan membacakan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.